Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Senin tanggal 3 November 2025 ya. Kita akan pantau pergerakan Bandar Maulidnya untuk 10 saham berikut. Yang pertama adalah ICBP atau Indofood, kemudian AMRT atau Alfamart, lanjut ke AMMN atau Aman Mineral, kemudian ENRG atau Energi Mega Perkasa, kemudian TAPG Triputra Agro Persada, lanjut ke CTR atau Ciputra, kemudian ke BUFA Bukit Uluwatu Villa, lanjut ke saham Elsa atau Elnusa, kemudian TOWR atau Sarana Menara Nusantara, dan terakhir SCMI atau Surya Citra Media. Oke teman-teman, seperti biasa ada disclaimer ya. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas untuk sharing, kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, silahkan lakukan analisa kembali ya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Kita akan cek ya untuk market trendnya, yaitu broker summary-nya dari masing-masing saham, kemudian posisi dari broker retail ya, kemudian analisis teknikalnya, dan rekomendasi tanggal 3-7 November 2025. Kita akan cek juga saham-saham yang diakumulasi masif oleh top broker hari ini tanggal 3 November 2025 teman-teman. Dan ini adalah heat map ya pada hari ini ya, dari setiap sektor, yaitu cyclic, infrastruktur, energi, basic industry, finance, kemudian industri, health, rata-rata hijau ya. Kemudian yang merah itu techno, non cyclic, dan properti itu merah ya teman-teman ya. Oke, baik, teman-teman, yang pertama adalah saham ICBP ya atau Indofood Sukses Makmur. Kita akan cek dulu pergerakannya teman-teman ya. Hari ini dia minus 200 poin ya, atau minus 2,30%. Kita akan cek untuk kekuatannya sendiri seperti apa teman-teman. Oke, kita akan cek dulu untuk broker summary-nya ya. NDV hari ini ya teman-teman, kita akan cek INDV atau Indofood Sukses Makmur tanggal 3 November. Jumlah buyernya ada 40, sellernya ada 13 ya. Jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman untuk INDF ya. Top buyernya itu ada YU 8,8 miliar, LG 3,8 miliar, NI 3,7 miliar, PG 3,3 miliar, SQ 1,8 miliar ya. Sementara untuk top sellernya itu ada CC minus 8,6 miliar, BK minus 8 miliar, ZP minus 3,8 miliar, TP minus 2,9 miliar, dan PD minus 2,6 miliar ya. Sementara untuk asing hari ini minus 8,7 miliar teman-teman ya jualnya ya. Dan coba kita cek dalam satu bulan ke belakang ya. Nah, dalam 1 bulan ke belakang ini juga distribusi masif teman-teman ya. Untuk top buyernya itu broker ZP dan CC ya, dengan buy average-nya di 7.249. Kita akan cek dulu ya. Buy average di 7.249 ya teman-teman. Ya, sekitar sini teman-teman untuk buy average-nya Indofood ya. Jadi untuk harga hari ini masih berada di atas buy average dari top broker dalam sebulan terakhir. Untuk kekuatan downtrendnya sendiri dia masih berada di atas 60% ya, atau di bawah harga 8.000
800. Jadi ini untuk Indofood masih berpeluang untuk turun teman-teman ya harganya ya, karena juga dari sisi buy average brokernya sendiri dia masih berada jauh di atas buy average ya. Dia harap hati-hati untuk saham Indofood ya. Kalau saran dari kami sih tunggu harganya bisa stabil di atas 9.500-an ya teman-teman ya. Dan sedang ada akumulasi teman-teman. Ini sebulan terakhir nih masih distribusi teman-teman untuk Indofood. Jadi harap waspada selalu. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu AMRT ya. Oke, AMRT hari ini juga minus 85 poin ya, atau minus 4,23%. Kita akan cek untuk kekuatan downtrendnya sendiri seperti apa ya. Oke, kita cek ke broker summary-nya. AMRT tanggal 3 November teman-teman ya. Untuk jumlah buyernya 45, jumlah sellernya 15 ya. Jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman untuk Alfamart ini ya. Top buyernya itu ada AK 21,9 miliar, kemudian XL 11,4 miliar, YP 11,1 miliar, BQ 9,6 miliar, dan IF 9 miliar. Sementara untuk top sellernya ada ZT minus 42,7 miliar, YU minus 21,6 miliar, RX minus 18,2 miliar, BK minus 15,4 miliar, dan PD minus 5,5 miliar ya teman-teman. Di AMRT tanggal 3 November sedang terjadi distribusi yang masif. Sekarang kita cek dalam sebulan terakhir ya. Ini tanggal 6 Oktober ya teman-teman, kita akan cek sebulan terakhir ya. Dalam sebulan terakhir ini masih sedikit akumulasi teman-teman ya, dengan top buyernya itu broker KZ dan broker BK ya, dengan buy average di harga 2102. Kita cek dulu buy average nya 2102 ya. Ya sekitar sini teman-teman ya untuk buy average ya. Dari sisi kekuatan downtrendnya ini masih cukup kuat teman-teman ya. Untuk AMRT masih cukup kuat tekanan jualnya ya teman-teman. Kalau saran kami sih tunggu mendekati buy average dari top broker ya dalam sebulan terakhir di harga 2100-an ya di sini ya. Atau kalau mau lebih aman tunggu harganya bisa stabil di antara 2125 teman-teman ya, dengan target di 2197 dan 2286. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu AMMN ya. AMMN kita cek kekuatan downtrendnya seperti apa teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek broker summary-nya. AMMN tanggal 3 November jumlah buyernya 44, sementara jumlah sellernya hanya 17. Jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya untuk AMMN. Top buyernya itu broker XL 7,6 miliar, broker YP 5 miliar, AZ 4,2 miliar, BK 3,8 miliar, dan XT 2,8 miliar. Sementara untuk top sellernya ada YU minus 13,1 miliar, CC minus 11,6 miliar, AK minus 8,3 miliar, YB minus 2,4 miliar, dan BB minus 2,2 miliar. Jadi untuk saham Aman Mineral Internasional TBK ini tanggal 3 November terjadi distribusi yang masif teman-teman. Sekarang kita cek dalam sebulan terakhir ya.
sebulan terakhir untuk AMMN ini dia ada sedikit akumulasi teman-teman ya. Untuk top bayarnya itu broker BB 279,6 miliar dan broker ZP ya 249,1 miliar dengan buy average di sekitar harga 7.275. Kita cek dulu di harga 7.275. Oke, sekitar sini teman-teman ya. Kalau kita cek dari pergerakan grafiknya, candlenya ya, dia hari ini turun minus 75 poin ya, atau minus 1,06% di harga 7.025 ya. Untuk buy average broker dalam sebulan terakhir di harga 7.200-an teman-teman ya. Jadi harga saat ini masih berada di bawah harga buy average dari top broker. Cuman kalau saran kami sih tunggu harganya bisa stabil dulu mendekati harga 7.900-an ya teman-teman ya. Karena kalau dicek dari history chartnya ini memang naik, ada pergerakan naik, cuman ini masih belum terlihat kenaikannya teman-teman ya. Hari ini pun terjadi distribusi yang masif teman-teman. Kalau saran kami sih tunggu harganya bisa mendekati buy average dari top broker ya. Ini di sini tuh titik apa ya, titik poinnya ya. Apakah harganya masih akan turun atau naik ya. Jika memang ada suntikan dana lagi di market untuk Aman Mineral ini, kemungkinan dia bisa naik ya. Jadi kalau misalkan dari top broker memutuskan untuk menjual saham ya, mungkin makin akan turun harganya teman-teman ya. Nah, saran saya sih tunggu harganya bisa stabil mendekati harga 7.900-an ya, dengan target di 8.193 dan 8.540 teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu ENRG ya. Oke, saham ENRG kita cek dia pergerakannya naik ya hari ini teman-teman. Kita cek untuk kekuatannya sendiri seperti apa. Kita cek broker summary-nya ENRG tanggal 3 November ya. Total bayarnya hari ini 27, sementara sellernya 25, dan terjadi sedikit distribusi ya teman-teman ya. Top bayarnya itu AK 20,8 miliar, ZP 16,4 miliar, KI 7,2 miliar, CP 4,5 miliar, dan MG 3,5 miliar. Sementara untuk top sellernya ada YU minus 28,8 miliar, II minus 9,7 miliar, CC minus 9,1 miliar, YJ minus 6,5 miliar, dan SS minus 2,2 miliar. Jadi untuk hari ini untuk saham energi Mega Persada Tbk ini sedang terjadi sedikit distribusi teman-teman ya. Sekarang kita cek dalam sebulan ke belakang ya. Untuk sebulan ke belakang nih ada akumulasi teman-teman ya. Untuk top bayarnya itu broker II 156,1 miliar dan broker AK ya 120,9 miliar. Buy average-nya itu di harga 903,5 rupiah. Kita cek dulu di harga 903 ya. Oke, mungkin sekitar sini ya teman-teman ya. Nah, untuk saham ENRG maaf ya. Untuk saham ENRG ini dia kekuatan uptrendnya masih cukup kuat ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat di sini terjadi akumulasi ya teman-teman ya. Dan harga saat ini tuh di harga 885 masih di bawah buy average dari top broker ya. Jadi ini peluang yang bagus kalau misalkan mau masuk ke saham ini ya. Cuman tetap diperhatikan resikonya teman-teman ya. Kalau untuk targetnya sendiri ini bisa ada target di 1023 dan 1165 rupiah teman-teman. Sementara untuk resikonya di titik support di 833 dan 754. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu TAPG ya.
Oke, untuk saham TAPG hari ini ditutup minus 5 poin ya, atau minus 0,27%. Tapi secara umum dia sedang uptrend teman-teman. Kita cek dulu kekuatannya seperti apa ya. Oke, kita cek broker summary-nya. TAPG untuk hari ini ya, tanggal 3 November, total bayarnya 25, total sellernya ada 16 ya. Jadi sedang terjadi sedikit distribusi teman-teman di saham ini ya, tanggal 3 November. Untuk top bayarnya itu ada broker BB 1,9 miliar, kemudian DX 1,8 miliar, lanjut ke XL 1,4 miliar, AZ 660,6 juta, GR 500 juta. Sementara untuk top sellernya ada ZP 2,8 miliar, AK 2,7 miliar, SQ minus 574,2 juta, CC 541,3 juta, dan KK minus 214,6 juta ya. Sekarang kita akan cek dalam sebulan ke belakang ya. Sebulan ke belakang ini hampir sama ya, jumlah buyer sama sellernya hanya sedikit lebih dikit dari buyer. Untuk top buyernya sendiri dia broker CC 81,5 miliar dan broker BK ya 15,2 miliar dengan buy average-nya di harga 1908. Kita akan cek dulu buy average di harga 1908 ya. Oke, buy average sekitar sini teman-teman ya. Untuk saham ini hari ini kekuatan uptrend sih masih cukup kuat ya teman-teman. Kalau dari pembaca indikator ya, dia masih berada di atas 61,8% atau di atas harga 1732 dan masih di bawah buy average dari top broker ya. Jadi ini masih ada peluang untuk naik dengan target di harga Rp1.990 teman-teman ya. Kenaikannya. Kalau kita cek dari harga saat ini ya, dengan target di 1990 tuh bisa ada potensi sekitar 6%-an teman-teman ya untuk target profit yang teman-teman. Tapi untuk berjaga-jaga ada resikonya sendiri dengan titik support di 1732 dan 1653. Ya, kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu CTRA ya. Oke, ini adalah saham properti teman-teman ya. Untuk CTRA sedang downtrend tapi sedang konsolidasi, tapi kita akan cek dulu ya seperti apa ya kekuatannya. Oke, sekarang kita cek untuk broker summary-nya dari CTRA tanggal 3 November teman-teman ya. CTRA 3 November jumlah bayarnya 22, jumlah sellernya 23 ya. Jadi sedikit akumulasi aja teman-teman ya untuk CTRA. Top bayarnya itu ada broker ZP 7,1 miliar, broker OD 986 juta, XL 656 juta, kemudian XC 615 juta, dan DR 512 juta. Sementara untuk top sellernya ada KZ minus 5,2 miliar, kemudian CC minus 4,1 miliar, YB minus 850,8 juta, CP minus 803,3 juta, dan AG minus 394,9 juta. Sekarang kita akan cek dalam sebulan terakhir ya. Dalam sebulan terakhir nih masih distribusi yang cukup kuat ya teman-teman ya. Sellernya 49, sementara bayarnya 49, sementara sellernya hanya 26 ya. Jadi sedang terjadi distribusi yang sangat kuat teman-teman untuk CTRA. Top bayarnya sendiri itu broker YU 18,9 miliar dan broker LG ya 15,4 miliar.
dengan buy average-nya di harga sekitar Rp902 ya. Kita cek dulu Rp902. Oke, sekitar sini ya teman-teman ya untuk buy average-nya. Harga saat ini tuh dia plus 10 poin atau plus 1,13% ya. Cuman dari sisi kekuatan downtrend ini masih cukup kuat tekanannya teman-teman ya. Dalam sebulan terakhir juga kita cek tadi masih distribusi yang masif teman-teman, jadi harap hati-hati untuk saham ini ya. Ini buy average-nya juga masih di bawah sekali ya teman-teman ya, belum terlihat adanya akumulasi lagi. Kalau saran saya sih, kalau misalnya tertarik dengan saham CTRA, tunggu dulu sampai terlihat adanya akumulasi teman-teman ya, dan harganya tuh mulai naik dan stabil di antara Rp988 teman-teman ya, seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya yaitu BUFA ya, atau Bukit Uluwatu Villa. Kita cek dulu pergerakannya seperti ini teman-teman ya. Dia hari ini plus 20 poin atau plus 2,35%. Kita akan cek dulu untuk pergerakan sahamnya ya, dan kita cek untuk broker summary-nya. Oke, hari ini untuk saham Bukit Uluwatu Villa total buyer-nya ada 38, sementara sellernya 31 ya. Ini sedang terjadi sedikit distribusi teman-teman. Top buyer-nya itu ada MG 9,4 miliar, TP 8,2 miliar, XL 7,4 miliar, AI 5,9 miliar, dan AK 4,7 miliar. Sementara untuk top sellernya ada CC minus 20,2 miliar, BK minus 13,9 miliar, DP minus 4 miliar, AO minus 3,1 miliar, OD minus 2,8 miliar ya. Jadi untuk hari ini saham Bukit Uluwatu Villa sedang terjadi sedikit distribusi. Sekarang kita akan cek dalam sebulan terakhir ya. Sebulan terakhir dia ternyata ada sedikit akumulasi teman-teman ya. Top bayarnya itu ada IF 42,8 miliar dan XL 40,8 miliar, dengan buy average-nya itu di harga 751 ya. Akan cek dulu buy average di 751. Oke, sekitar sini teman-teman ya untuk buy average-nya ya. Ini kalau dilihat dari kekuatan uptrend-nya nih masih cukup kuat, cuman candlestick-nya ini kemungkinan sedang ada tekanan jual yang tinggi teman-teman ya. Untuk posisinya sendiri harga hari ini tuh 870, sudah berada di atas buy average dari top broker sebulan terakhir ya di 752. Jadi harap hati-hati teman-teman ya, kalau misalkan mau beli saham ini tunggu dulu, mungkin harganya bisa mendekati 752 ya, dan masih berada di atas 684. Itu kalau saran dari kami ya teman-teman. Silahkan untuk analisa kembali ya pada saat mau eksekusi untuk pembelian saham ini. Targetnya sendiri itu masih berada di 935 dan 1341 teman-teman. Tapi harap diperhatikan apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi ke akumulasi, dan harga yang mendekati 750-an itu potensi yang bagus untuk cuan. Tapi kalau misalkan harga ternyata makin turun tuh harap berhati-hati teman-teman ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Elnusa ya. Oke, Elnusa pergerakannya seperti ini teman-teman ya. Kita akan cek dulu dari kekuatan uptrendnya ya. Kita cek broker summary-nya. Saham Elnusa hari ini ya 3 November total bayarnya 19, sementara sellernya 38 ya. Jadi sedang terjadi akumulasi yang masif di saham Elnusa teman-teman 3 November. Top bayarnya itu ada AK 5,6 miliar, kemudian BB 3,3 miliar,
CP 1,4 miliar, BK 1,3 miliar, dan AZ 1,2 miliar ya. Sementara untuk top sellernya ada EP minus 4,6 miliar, YP minus 1,6 miliar, NI minus 1,5 miliar, XL minus 1,3 miliar, dan GR minus 1,3 miliar. Sekarang kita cek dalam sebulan ke belakang ya. Dalam sebulan ke belakang untuk saham El Nusa ini juga masih akumulasi teman-teman ya. Top bayarnya itu broker AK 14,4 miliar dan CC 14,3 miliar ya, dengan buy average di harga Rp504. Akan cek dulu buy average nya ya, di harga Rp504. Oke teman-teman, untuk buy average nya nih di sini ya teman-teman ya. Harga saat itu Rp525 sudah lumayan jauh ya dari buy average top broker sebulan terakhir. Dan kita ukur dulu coba. Ini sudah 4,28% ya estimasinya dari harga buy average top broker ya. Kalau saran dari saya sih, ini kan masih cukup kuat ya untuk kekuatan uptrendnya. Tunggu dulu, mungkin harganya bisa turun dulu mendekati sekitar 502 atau 503 rupiah ya. Dan diperhatikan apakah pada saat itu terjadi akumulasi atau enggak. Kalau masih terjadi akumulasi, itu sinyal yang bagus untuk masuk teman-teman ke saham El Nusa, dengan target pertama di harga 519 dan 535 teman-teman ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Oke teman-teman, saham berikutnya yaitu adalah TOWR ya. TOWR atau Sarana Menara Nusantara ya. Kita akan cek, dia mulai ada pergerakan naik, tapi akan kita cek dulu ya downtrendnya ini sebenarnya kekuatannya sudah berapa persen ya. Kita cek untuk broker summary-nya. Untuk saham TOWR ya, tanggal 3 November kita cek jumlah bayarnya 25, jumlah sellernya 15 ya. Ini sedang terjadi distribusi teman-teman untuk TOWR tanggal 3 November. Top bayarnya itu ada YP 1,1 miliar, CC 783 juta, AK 750 juta, NI 670 juta, dan BK 582 juta. Sementara untuk top sellernya ada QA minus 2,1 miliar, SQ minus 1,6 miliar, PD minus 1,6 miliar, OD minus 222 juta, dan CP minus 215 juta. Sekarang kita akan cek dalam sebulan terakhir ya. Sebulan terakhir dia sedikit akumulasi aja teman-teman ya. Top bayarnya itu ZP 14,5 miliar dan XL 11,1 miliar ya, dengan buy average-nya itu di harga Rp536. Akan cek dulu buy average di Rp536 ya. Oke, sekitar sini teman-teman ya untuk buy average-nya. Kalau dari indikator Fibonacci-nya sendiri, ini kekuatan downtrend ini masih cukup kuat teman-teman ya, dan harga saat ini sudah berada di atas harga buy average sebulan terakhir ya. Jadi kalau saran saya sih jangan dulu masuk ke saham ini ya, karena masih belum cukup kuat untuk kekuatan uptrendnya, nih masih downtrend banget ya. Tunggu dulu harganya bisa stabil di atas Rp603. Ini dengan target di 626 dan 654. Mungkin teman-teman kalau mau ngecek harga wajar saham ini nanti bisa request di komen mau template gitu ya, untuk saya nanti saya kasih link untuk pengisian email untuk saya kirimkan template untuk menghitung harga wajar suatu saham. Oke, lanjut ke saham yang terakhir yaitu SCMA ya. Oke, SCMA ini juga mulai ada pergerakan naik ya. Hari ini plus 30 poin atau plus 8,88%. Coba akan kita cek dulu ya teman-teman ya untuk kekuatan
downtrendnya sendiri yang sebelumnya itu downtrend seperti apa ya. Oke, kita cek untuk broker summary-nya. SCMA tanggal 3 November ya. SCMA tanggal 3 November jumlah bayarnya 12, sementara jumlah sellernya 36 ya. Jadi sedang terjadi akumulasi yang masif teman-teman ya untuk Surya Citra Media ini ya. Top bayarnya itu ada SQ 6,7 miliar, HP 4,5 miliar, CC 1 miliar, AK 742 juta, dan DR 434 juta. Sementara untuk top sellernya ada NI minus 2,5 miliar, GR minus 1,8 miliar, PD minus 1,7 miliar, XL minus 1,3 miliar, dan MG minus 1,1 miliar. Sekarang kita cek dalam sebulan terakhir ya. Sebulan terakhir untuk saham SCMA dia juga masih akumulasi lumayan masif ya teman-teman ya. Top bayarnya itu ada RF 94,5 miliar, LG 62 miliar, dan CC 53,7 miliar. Dengan buy average-nya itu di harga sekitar 400 rupiah ya. Kita cek dulu. Di average-nya di harga 400 rupiah. Ya, sekitar sini teman-teman ya. Nah ini saham ini potensial ya teman-teman, masih potensial untuk naik ya teman-teman, karena harga saat ini 368 masih berada di bawah buy average dari top broker ya, terus masih berada di bawah harga 400 rupiah. Untuk kekuatan downtrend sendiri sudah mulai melemah mendekati 50% ya. Ini 50% itu di harga 378. Kalau saran saya sih bisa masuk saham ini di harga sekitar 378 dengan target di harga 400 dan 428 teman-teman ya. Itu potensi kenaikannya sendiri bentar, sekitar 5% teman-teman ya di yang target pertama. Kemudian target kedua potensi kenaikannya itu total akumulasinya itu sekitar 13% teman-teman. Oke, ini itu dulu 10 saham yang akan kita bahas untuk minggu ini ya. Silakan teman-teman jika ada requestan saham-saham lain untuk komen aja di video ini ya. Mau saham apa atau mau template harga wajar saham, silahkan untuk komen. Oke, selanjutnya kita akan cek top broker hari ini teman-teman ya. Oke, untuk top broker hari ini adalah broker BK ya, JP Morgan Sekuritas Indonesia dengan net valuasinya 318,57 miliar. Kita akan cek ya saham-saham yang ditransaksikan oleh broker ini apa aja ya. Yang pertama dengan valuasi terbesar itu Bank BCA teman-teman ya, 202,3 miliar. Kita akan coba cek broker summary-nya Bank BCA seperti apa ya hari ini. Oke, Bank BCA cek hari ini jumlah bayarnya 15, jumlah sellernya 54 ya. Jadi sedang terjadi akumulasi memang ya Bank BCA ya, dari broker RX ini dan broker BK ya, dengan buy average di harga 8.600an teman-teman ya. Kita akan cek chartnya ya, 8.600an. Oke. BCA buy average 8.600an. Ya sekitar sini teman-teman ya untuk buy average-nya ya. Oke, dari sisi kekuatan uptrend ini masih cukup kuat ya teman-teman untuk Bank BCA ya. Coba cek lagi ya. Dia itu masih berada di atas 61,8% ya. Dengan buy average hari ini tuh
di harga 8.600-an. Harga closing saat ini di harga 8.650 atau plus 125 poin atau plus 1,47% ya. Ada potensi untuk ke harga 8.900-an teman-teman ya. Akan coba cek dulu kira-kira potensinya berapa ya, yaitu sekitar 3,77%. Namun untuk resikonya sendiri ini ada titik support di harga 8.312-an ya teman-teman ya. Akan ukur juga berapa sih potensi lossnya. Potensi lossnya sendiri sekitar 4% ya. Jadi tadi itu potensi keuntungan 3%, tapi potensi loss sekitar 4%. Ini masih ada sekitar selisih 1%-an teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu untuk top broker pada hari ini, dan silahkan teman-teman untuk like, subscribe, dan komen ya di video ini jika ada yang mau di-sharing juga, dan jika ada yang mau request saham-saham tertentu untuk dibahas ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.